Depret, akan kubuktikan cintaku kepadamu pada hari ini, maka akan kuhancurkan kerajaan Nabi Sulaiman itu, akan kurebut singgasananya, akan kurebut mahkotanya, akan kupersembahkan kepadamu sebagai bukti cintaku kepadamu. Indah tidak? Burung peret nak ngancur ke kerajaan. Burung kecil, burung peret itu mbak ini nak ngancur ke kerajaan Nabi Sulaiman. Akan tetapi itulah bahasa cinta. Bahasa cinta tinggi. Kata Nabi Sulaiman, udah melapret gimbak bayi tangan gak nak ngancur ke kerajaan aku. Hanya biarlah, karena itu adalah bahasa cinta yang luar biasa kepada hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan ka'annama yas'adu fis sama'. Shadaqallahul azim. Apa kabar? Alhamdulillah, Bah. Kalau di masjid, di hal-hal yang baik itu kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah sehat walafiat. Kalau sehat baik itu belum tentu dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau di masjid atau di mana pokok, apa kabar, alhamdulillah sehat walafiat. Bebas sekalian, aku minta maaf, biasanya aku kan sebelum jam 2 lah sampai ke sini. Karena tadi aku ngisi acara di Polres di Gunung Gare. Kemudian tadi itu dihubungi pula ngagi kero artis dang syuting baik lagi. Apa namanya itu toh? Film Koma, Koma. Kan lah 2 minggu nih di syuting, seminggu. Jadi dia ini nambah film, cerita dikit ngapa terlambat. Kalau kata kamu di alul-alul, apa namanya di Senajika. Nah buat film, ambil anak. Nah kebetulan dia ngubungi aku nih diajak cuma lo, diajak kan deh, jadiin tul figurananya anak gadisku kan, anak gadisku. Tadi bertemu ngekruh kan. Katanya, Tat, kemana kamu di mini? Jika aku ada acara ke Bandar Haji. Nah, aku nang ikut pula katanya. Jadi berjanji dengan aku tadi di kantin tadi kesempat ke sini. Ndak ngagian anak nggak apa angkanan di ruang aku. Entah tuh apa urusannya sekaligus nang ikut ngaji di sini. Itu rombongan pemain film. Jadi nak ngiring ngaji pula di sini. Jika kepala sekempat. Cuman karena dia tadi mungkin ada lain ataupun namanya masih ada kesempatan, entah kalau katanya tadi sempat nak nyusul ke sini katanya tadi kan. Nah, jadi itulah sebenarnya keterlambatan aku minta maaf. Bukannya benar disaja-saja kaya bebe. Mungkinlah panjang. Ini paling dimak lagu tuh menunggu tuh lah dikit itu. Paling dimak menunggu tuh kan. Cuman alhamdulillah aku pun jauh lo manekina. Masih kalau aku sehat insya Allah datang. Jangan di sini di talang-talang tuh kita lah di YouTube tuh kunai igalulik. Memang aku dakwah nih pesan guruku dulu kalau paca dakwah tuh ya jemedinda. Kalau paca, namanya di kota pendakwah tuh banyak bu di kota tuh. Nah, sampai aku terakhir nyampe ke waktu Isra Mi'raj tahun belakang sebelum sini, ada salah satu cuman di dekat sebutkan. Salah satu jemutullah kelas kepala pesantren. Jadi diminta dakwah ke agak pelosok juga karena perasaan tadi amplop kurang besar pacak urung karena pengurus itu kan kelawaiku pengurus di talang tuh katakanlah mandi dek kepicak akla dia nonton. Nah jadi urung kang acara tuh tadi akhirnya nelpon aku kelawai tadi mana katanya itu aku lagi jemaah lain lagi apa lagi kelawai kan. Nah itu jadi memang doakan saja aku sehat, tuapu baik. Benar kata Wewe tadi, di samping tausiah lulu ini, lalu ibu-ibu, yuk kamu tuh kalau dia berselawat, bibean,
maluannya. Ngapa? Karena bisanya mulia seorang perempuan itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi. Kalau dulu ibu-ibu itu dia pergi. Zaman jahiliyah dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak berharap ada anak betina bunuh. Bunuh. Ngapa? Karena anak betina ini menjadi aib dalam keluarga. Itulah zaman jahiliyah. Ada anak betina bunuh, ada anak betina bunuh. Itu kan? Nah, setelah diturunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibu-ibu ini terdepan atau bahkan paling mulia di pucuk daripada setelah disebutkan yaitu bapa. 3 kali kamu tuh kan di dalam Al-Quran itu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Endong Ka'bah. Siapa lagi ya Rasulullah? Umak Ka'bah. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapang Ka'bah. Umak baru berarti 1 bapak 3 ibu. Galak di dalam itu. 1 bapak 3 ibu. Galak di dalam. Maksudnya tadi betapa tingginya derajat seorang ibu itu sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka, dan sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka terbukti sangat mulia di mana-mana disebutkan ibu-ibu tuh. Nyanyian paling banyak yuk, ibu-ibu nyanyian, dia bapak-bapak. Nyanyian bapak-bapak gisiko, Bang Toyib. Lama tak pulang. 3 puasa, 3 lebaran, dek balik-balik. Gisiko itulah. Siko agi ayah aku ingin bertemu, tahu itu kan? Artinya tak bapang ini teman berjalan. Nah, kalau ibu ini banyak, isan di kelas lagu kasidah ada. Lagu dia biasa ada pula. Apal kamu lagu kasidah itu? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah yang mengandung, melahirkan, terus sampai itu dijajai. Itu nasihat lo mana kita harus berjaga nak hormat ngajemetu itu lagu kasidah. Tu apa lagi Roma Irama ada pula. Apa lagu Roma Irama? Hai manusia, ada kan? Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Ada tidak? Artinya mulia nian, banyak artis itu sampai nangis membayangkan tentang kebaikan-kebaikan tentang ibu. Terakhir lagu yang sangat menyentuh saya penyanyikannya Eri Susah Bunda. Lah bahasa main lagi digi bahasa kita Bunda. Nah, artinya itu apa? Betina itu dijadikan pada zaman Rasulullah diturunkan itu diangkat setinggi-tingginya. Sampai detik ini ibu-ibu pacak lulu ini, pacak belagak lulu ini, pacak berjilbab lulu ini, di badan di tepi badan nyaman lulu ini karena berkat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maluan deh kalau kita tidak berselawat. Maluan kalau kita tidak selawat. Ngapa? Ditanyakan nanti ngaku jadi umat Nabi Muhammad, akan tetapi kita tidak pernah berselawat. Ngapa disebutkan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa kita tidak berselawat kepada Rasul, sedangkan kita minta keberkahan, minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejak kita di dunia ini sampai nanti kita di akhirat. Maluan kita. Maka doa itu akan mudah terkabul ketika kita menghargai orang tua dan kita menyanjung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mudah terkabul doa kita, Bu,
Bu, tekanto kamu tuh. Tekanto di kamu. Kamu ngunjau tuh di dekang aku. Hanya mau kamu tekanto, aku tekateo lagi. Sampai kemana tadi? Aku tuh ngangkat kamu supaya kamu berselawat saja ke Nabi. Kalau ibadah yang lain tuh belum tentu diterima. Belum tentu ibadah yang lain itu diterima. Tapi sekali berselawat kepada Rasulullah, 10 kali lipat dijawab oleh Allah, kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka berdoa itu kalau baca pembuka daripada doa itu, setelah memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, berselawatlah 3 kali kepada Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali. Baru kita mintakan doa untuk kita dan orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kita berdoa, doa ka jema kudai, maka umpai doa ka kita, umpai doa ka jema tu terkebelat itu namanya. Teka berdoa kudai. Ya Allah, Rabbi firli itu kan ya Allah ampunilah aku. Serta kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Kemudian mintalah pula Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah aku anak yang soleh, atau Allahumma ja'al waladan soleh was soleha, ya Allah jadikanlah anakku ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian sampailah pada doa anak keluarga kita. Jangan sampai kita berdoa asa nerapas bahasa Arab hanya kita tidak terti. Kalau kita tidak terti, mana Ustaz? Doa lo mana? Bahasa kita jadi. Bahasa kita jadi. Dia tahu bahasa kita, nak lebih alap lagi ibaratnya kita dia tahu nembangkannya bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ngapa? Nak bahasa kita dia kan ngapaannya bahasa Indonesia ni lah kita nyok galak tepli caw. Galak tepli caw. Kalau bahasa Indonesia. Jadi bahasa kita baik. Dia kan ngapa? Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon ya Allah, usaha yang kujalankan ini, kebun ini, kiranya Engkau berkati dan Engkau redui, Engkau lebatkan buahnya ya Allah, Engkau berkahi hasilnya yang melimpah ya Allah, untuk menafkahi keluarga dan beribadah kepadamu ya Allah. Busuk lalu itu kira-kira daripada kita robana hanya kita diterti. Maka sependek-pendek daripada doa itu ia lengkap secara global. Belajarlah doa, yaitu doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat wa afiatan fil jasad, sehat, wa ziyadatan fil ilmi, jo aku ilmu. Apa lagi? Wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan, keberkahan rezeki. Kemudian wa taubatan, terimalah tobatku, mudahkanlah tobatku. Kemudian Allahumma hawin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkanlah kalau aku sakaratil maut le. Ini doa adalah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja bu ngeri dia nak ngadapi sakaratil maut itu, sampai diulang-ulang doa itu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut. Sampai disambung. Saking betapa mengerikannya, yaitu ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat pencabutan nyawa itu. Jadi doa itu jadilah lengkap, selengkap-lengkap. Nak rezeki, nak sehat itu. Nah kalau ndek anak tadinya lah itu tadilah doa Rabbi habli minas sholihin. Tidak lain adalah doa yaitu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. 2:30 pas banget ini kajian aja. Pada hari ini aku ngenjok judul ceramah yaitu makna cinta dan kebahagiaan. Makna cinta dan kebahagiaan. Bu, keruan arti cinta. Nah, aku nanya, lah pernah ngalami jatuh cinta tidak kamu? Lah cengki.
Lah pernah ngalami jatuh cinta tidak? Pernah kan? Kira-kira umur tadi belasan kan? Nah aku nanya tuh apa arti cinta? Cinta itu kalau dalam Al-Quran itu ada 3 level. Ada namanya rahmah, ada namanya mawaddah, dan ada namanya mahabbah. Nah sebelum masuk ke situ, aku nanya ke kamu kudai, karena kamu lah ngalami cinta dulu, ngalami cinta tuh apa nih arti cinta tuh? Aku nanya ke kamu kudai, ibu-ibu, tapi kenapa sayang apa tuh? Apa arti cinta kira-kira? Sayang, apa lagi? Inje, saling pengertian. Bapak-bapak, apa cinta? Tuh apa Pak kira-kira? Kan kamu dulu pernah aku injek nih ngagi dengar ngecalonan itu. Ada tidak kamu mengungkapkannya dong? Itu kan. Jadi nak keruan, ngapa kita nak mempelajari tentang cinta di dalam Al-Quran ini? Karena cinta itu adalah sesuatu kekuatan yang hebat yang akan menghantarkan kehidupan kita sejak kita lahir, masuk pintu rumah tangga sampai aman kapaca. Yang memisahkan itu tidak lain adalah maut kita. Jelas tidak? Maka nak keruan kudai arti cinta. Cinta. Cinta itu kalau dalam novel ini kan adalah sebuah samudra lautan yang luas yang kedalamannya tidak akan bisa kita ukur. Dek tahu kita ngukur kedalaman daripada rasa cinta. Maka cinta bisa membuat hidup menjadi bahagia, cinta bisa membuat hidup bisa menjadi menderita. Kalau berlebihan itulah namanya cinta buta. Nah cinta bisa membuat hidup yang sulit bisa menjadi mudah, yang berat bisa menjadi ringan, yang jauh bisa menjadi dekat. Maka seorang novel yang sangat terkenal menyebutkan namanya Let Love of You, energi. Jadi cinta itu adalah energi. Cinta itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Baik itu cinta kita kepada sesama manusia, cinta kita kepada Rasulullah, sampai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan itu apa? Cinta itu adalah energi. Kekuatan cinta itu. Cinta itu adalah kekuatan. Jangankah kita manusia memang. Di zaman Nabi Sulaiman lah ada namanya burung peret. Ini boleh kamu baca di Ibnu Katsir di tafsir itu. Burung peret, keruan burung peret, Bu. Burung peret, bukan pipet, peret, keruan. Cerit katanya. Keruan kan di sawah. Masih kapat kena gitu mainnya. Masih ngarok gitu kan. Kalau kamu ngedos bertemu itu. Bersio-sio saja kamu. Nah, binatang saja di samping Nabi Sulaiman, dia didekruan dan dia kesadar bahwa Nabi Sulaiman itu pacak bahasa binatang. Hanya karena dia sedang jatuh cinta, dia dekruan lagi bahwa Nabi Sulaiman ini mampu berbahasa binatang. Ini kalau pret dan jatuh cinta, katanya. Lanang betina dang cago tadi. Gitu saja dekruan bahasanya itu. Dang cagoannya dia dekruan Nabi Sulaiman di samping sana jauh. Katanya tadi, Kak Pret. Nah, ada yang bahasa kita kan, Kak Pret. Kalau memang engkau jatuh cinta kepadaku, coba buktikan dengan kata-kata yang tinggi. Aku ingin mendengarkan bahasa cintamu kepadaku. Kata nek betina tadi. Dijawab pula enggak gini lanang tadi. Dek Pret. Akan kubuktikan cintaku kepadamu pada hari ini, maka akan kuhancurkan kerajaan Nabi Sulaiman itu, akan kurebut singgasananya, akan kurebut mahkotanya, akan kupersembahkan kepadamu sebagai bukti cintaku kepadamu. Indah tidak? Burung peret nak ngancur ke kerajaan. Burung kecil, burung peret itu mbak ini nak ngancur ke kerajaan Nabi Sulaiman. Akan tetapi itulah bahasa cinta. Bahasa cinta tinggi. Kata Nabi Sulaiman, udah melapret gimbak bayi tangan kaba nak ngancur ke kerajaan aku. Hanya biarlah, karena itu adalah bahasa cinta yang luar biasa kepada hamba Allah.
Itu burung perit. Maka cinta itu adalah sebuah energi yang kekuatannya luar biasa, yang jauh bisa menjadi dekat, yang berat bisa menjadi ringan. Mengapa dalam keluarga itu tidak bisa terpecahkan lagi masalah sampai dia cerai? Ngapa? Bukan masalah dia tahu diselesaikan. Bukan masalah dia tahu diselesaikan karena sudah tidak ada rasa cinta. Tidak ada rasa cinta. Masih adakah rasa cintamu padaku? Ya, sambil bertanya-tanya. Nah, nek jauh pacak terasa dekat. Siapa nek pernah merantau? Merantau ke jauh, siapa pernah merantau jauh? Merantau jauh kita ke Jakarta misalnya, kita balik ke Pagar Alami ada perasaan dekat. Perasaan kita kata dampingan. Kenapa? Karena pengen bertemu dengan orang yang sangat dicintai. Siapa itu? Yang menanti adalah ada endong, ada bapang, ada ponaan, ada keluarga. Nah, jauhnya jarak memisahkan kita antara Jakarta dengan Bandar Haji ini, kita terasa jauh yo. Kita balik, minimal balik dalam 1 tahun sekali. Balik itu dalam suasana kebahagiaan karena merayakan hari raya bersama orang-orang yang kita cintai. Itu namanya. Maka cinta itu kalau kita benar-benar lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka kita keruan makna cinta itu yang sesungguhnya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu cinta itu disebutkan ada 3 level. Ada tiga level. 3 level itu 3 tingkatan. Artinya 3 tingkatan. Apa yang pertama disebutkan cinta di dalam Al-Quran itu, yang pertama adalah rahmat. Rahmat. Apa arti rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang membuat semua dosa-dosa kita diampuni. Itulah namanya rahmat. Maka bersyukurlah kalau belaki namanya rahmat. Ada tidak lakinya rahmat? Hah? Ada tidak? Rahmat anak Aji Karto. Bang minum dah ya. Apa rahmat tadi Bu artinya? Kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kamu dia tanya itu apa kalian ngaji sangean atuhan ngomong rama dekruan pukul rahma pukul. Itulah kata jemaah kan satu kita kata jemaah sambutan tuh mudah-mudahan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Arti rahmat tadi itulah. Jadi kasih sayang Allah, kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau kita merindukan surga, itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau kita ngigiakeng nak masuk surga benar, itu kita maluan nyebutkannya sebenarnya. Ngapa Abu Nawas saja Abu Nawas saja nyebutkan. Abu Nawas itu adalah seorang syekh, seorang guru sufi, seorang guru tasawuf yang tingkatnya adalah tingkat pada kewalian. Bukan pembohong Abu Nawas itu. Seorang waliullah. Itu apa syairnya? Ilahi Isam. Itu kan? Yang galak roman tahfiz Quran itu. Ya Allah, aku tidak sanggup masuk, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, akan tetapi aku tidak sanggup masuk ke dalam neraka. Ngapa Abu Nawas sampai dia maluan? Karena yang namanya setan itu sudah pernah di dalam Setan itu pertamanya namanya malaikat, itu ada namanya.
Setan itu malaikat itu. Malaikat. Sekali saja dia berbuat kesalahan, lah rapat di dalam surga, lah pernah mendiami surga, tapi karena satu kali saja berbuat kesalahan, diusir dia di dalam surga. Itu apa kesalahan? Ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam itu berasal dari tanah, maka disuruh untuk menghormati pasajadu, sujud untuk menghormati Nabi Adam. Iblis tidak sujud. Mengapa? Karena iblis merasa sombong bahwa dia adalah pertama kali masuk di dalam surga dan dia pun adalah berasal dari api. Maka jika nek marah saja itu masih besar setan. Nek masih marah saja itu masih besar setan. Setan yang ada di dalam diri kita ini apa? Itulah namanya nafsu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, jadi rahmat ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Nah, rahmat ini terdapat dalam surat Ali Imran. Terdapat dalam surat Ali Imran. Kalau kamu nak nyatat boleh, kalau kamu nak nyatat. Nah, terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 8. Yang mungkin ibu-ibu lapal, mungkin ibu-ibu lah pase nyebutkannya karena ini adalah doa. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apa kamu itu? Nah, ini keren artinya kamu. Nah, itu apa artinya? Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami pada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Petunjuk tadi apa? Yaitu rahmat. Jadi doa yang paling sering dibaca oleh baginda Rasulullah SAW ini salah satunya adalah doa ini yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu bercerita ada salah satu katanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah tidak lain adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab itu sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Jadi Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat yang mana kita ini tidak bisa terpisahkan antara al-insan mahalul khoto'i wanisyan. Apa artinya? Kita ini adalah manusia